Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 6. Hari ini kita kembali lagi akan belajar matematika. Masih semangat belajarnya bersama Bu Guru. Nah, hari ini materi kita adalah mencari data dari diagram lingkaran. Kemarin sudah bisa menentukan diagram lingkaran. Sekarang kita akan mencoba mencari data dari diagram lingkaran. Nah, sebelumnya kalian harus tahu cara menentukan besarnya bagian lingkaran. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Kita lihat lingkaran, bagian-bagian lingkaran dalam bentuk persen. Yang pertama, kalau lingkaran utuh itu persennya berapa? Utuh ya. 100%, karena utuhnya persen itu 100. Jadi kalau lingkaran penuh itu 100%. Kalau misalnya ada lingkaran terbagi sama besar 2 bagian. Berapa persen kalau setengah lingkaran utuh? 50%, 50%. Jadi jumlahnya dalam satu lingkaran ini tetap 100%. Jadi bagian yang atas ini 50%, yang bawah 50%, karena terbagi 2 atau setengah-setengah. Selanjutnya, masih dalam lingkaran persen lagi. Kalau garisnya di dalam lingkaran seperti ini. Nah, membentuk sudut siku-siku. Ini seberapa bagian lingkaran? Seperempat lingkaran. Berapa besarnya persennya? 25%. Karena tadi yang utuh itu 100%, seperempat dari 100% atau 100 bagi 4 itu 25%. Ingat, setengah lingkaran itu 50%, kalau seperempat lingkaran itu 25%. Berarti sisanya berapa bagian lainnya? 75%. Jadi satu lingkaran utuh ini jumlahnya 100%. Hanya yang bagian yang ini seperempatnya 25%. Kalau bagian ini berarti 3/4-nya ya, 75%. Lagi kalau garisnya seperti ini, nah lingkarannya dibagi 3. Yang atas dibagi 2 lagi. Di sini seperempat lingkaran juga ya ini juga, yang ini setengah lingkaran. Berarti persennya berapa saja? Yang bawah karena separuh lingkaran jadinya 50%. Yang atas seperempat 25. Sampingnya juga seperempat lingkaran, jadinya 25%. Jumlahnya tetap 100%. Nah, kalau lingkarannya dengan sudut. Kalau tadi persen sudah, sekarang sudut. Kalau lingkaran utuh itu sudutnya berapa? 360 derajat. Sekarang kalau setengah lingkaran atau garis lurus seperti ini, sudutnya berapa? 180 derajat. Ingat, garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Yang bawah juga. Kalau dijumlah tetap 360. Karena utuh satu lingkaran 360 terbagi 2 menjadi 180, 180. Selanjutnya, masih yang sudut. Kalau seperti ini, seperempat lingkarannya dari 360 atau sudut siku-siku. Kalian tahu sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Didapat dari 360 dibagi 4, karena ini seperempatnya lingkaran. Berarti sisanya agar jadi 360, bagian yang ini 270. Sehingga semuanya jumlahnya 360. Nah, kalau lingkarannya seperti ini. Yang atas seperempat, yang bawah setengah. Seperempat lingkaran tadi 90 derajat, 90 derajat. Yang bawah karena hanya separuh lingkaran atau sudutnya sudut lurus, ini 180 derajat. Dijumlah 90, 90, 180, tetap 360. Jadi kalau kalian mencari sudut kok kalau dijumlahkan semuanya itu kurang dari 360 atau di bawah 360, berarti terjadi kesalahan, bisa diulangi lagi karena harusnya semuanya jumlahnya 360. Paham ya anak-anak? Sekarang kita coba masuk ke soal. Misalnya soalnya seperti ini. Diagram berikut ini menggambarkan banyaknya hewan ternak di desa mandiri. Banyak hewan ternak kambing ada 140 ekor. Berapa ekor banyaknya itik? Nah, nanti tabelnya seperti ini. Bagaimana caranya?
Nah, di sini gambar lingkaran ini memakai lingkaran yang sudut. Tapi yang lain belum diketahui sudutnya berapa. Nah, kita cari tahu. Adakah garis lurus yang membagi dua lingkaran? Ada. Berarti di sini, bagian sini, kalau setengah lingkarannya sudut itu 360 bagi 2, 180. Nah, di sini ada itik. Itik ini bentuknya siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Nanti ketemu ya. 90 derajat itu siku-siku. Nah, karena garis lurus ini artinya 180 derajat jumlahnya. Kalau sudah ada 54, 90, berarti yang bawah dulu. Yang bawah kambing ayam. Di sini sudah ada 108. Padahal kalau terbagi 2 itu jumlahnya 180. Kalau sudah ada 108, agar jadi 180, tambahkan 72. Wah, berarti kambingnya 72 derajat. Kalau yang atas ini, setengah lingkaran itu 180 derajat. Sudah ada 54, sudah ada 90. Kurang berapa agar jadi 180? 36 derajat. Nah, kalau kalian mau ngecek betul atau salahnya, kalian jumlahkan semua derajat ini. Kalau ketemu 360 berarti sudah betul. Atau ini separuh-separuh saja, 72 dan 108, 180. Betul, 36, 90, 54 dijumlahkan juga 180. Nah, bagaimana mencari banyaknya itik? Nah, seperti ini. Mencari jumlah yang ditanyakan itu sama dengan sudut yang ditanyakan kita taruh atas dibagi sudut yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Apa maksudnya? Yang ditanyakan apa di sini? Itik. Berarti yang ditanyakan jumlah itik. Nanti yang diketahui adalah ini yang diketahui di soal 140. 140 itu apa? Punyanya si kambing. Jadi nanti seperti ini. Yang ditanya itu itik, kita tulis di sini jumlah itik sama dengan sudut yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi itik, berarti yang atas di sini juga sudutnya si itik. Dibagi sudut yang diketahui tadi si kambing jumlahnya 140. Taruh bawah. Sudut kambingnya kali 140 nanti jumlah kambingnya. Jadi warna kuning itu, yang warna kuning adalah yang ditanyakan, yang warna biru adalah yang diketahui di soal. Kita masukkan angkanya. Nah, yang ditanyakan jumlah itik. Sudutnya itik berapa? 90. Sudutnya kambing 72. Jumlahnya kambing 140. Ingat yang biru itu yang diketahui ya. Yang atas, jadi yang ditanyakan itu selalu di atas sini. Yang bawah dan sebelah yang dikalikan, ini yang diketahui. Kita hitung, kita coret. Dibagi dengan angka yang sama, bagi 9. 10, 72 bagi 9, 8. Kita coret lagi 10-nya bagi 2, 5, 8 bagi 2, 4. Nah, jadinya seperti ini, 5/4 kali 140. 4-nya kita coret bagi 4, 1, 140-nya juga bagi 4, 35. 35 kali 5, 175. Berarti banyaknya itik adalah 175. Kalau kalian mau mencari kerbau, sapi, ayam, sama, tinggal di sini yang atas ini kalian ganti yang ditanya itu berapa. Kalau mencari sapi 54, mencari itik diganti 90, mencari ayam ganti 108. Caranya sama ya. Nah, selanjutnya soal yang lain misalnya. Nah, diagram berikut ini menggambarkan jumlah buku yang dipinjam di perpustakaan. Jumlah buku yang dipinjam pada bulan April 480 kurang dari bulan Mei. Berapa buku yang dipinjam pada bulan Februari? Berapa? Ini diagramnya kita cari lagi. Kalau ini dalam bentuk persen. Kita cari garis lurus. Nah, berarti ini membagi 2 lingkaran. Kalau persen itu setengah lingkarannya berapa persen? 50%. Dan ini yang Mei ini, siku-siku itu berarti 1/4 lingkaran. Berapa persen? Nah, tadi sudut 90 derajat. Kalau persen? 25%. Karena 104 itu 25%.
Nah, di sini April ketemu 10% dari mana? Karena ini terbagi 2 itu jumlahnya 50%. Sudah ada 25, sudah ada 15. Berarti Aprilnya kurang berapa biar jadi 50%? 10. Karena 10 tambah 15 tambah 25 itu 40. Agar jadi 50, 10%. Yang bawah ini juga setengah lingkaran. Kalau Januari 30%, berarti Februari berapa? 20%. Jadi jumlahnya ini, satu lingkaran mupeng ini 100%. Sudah ketemu semua persennya. Sekarang kita mencari yang ditanyakan adalah bulan Februari. Yaitu persen yang ditanya dibagi sudut yang maaf, ini harusnya persen juga. Persen yang ditanya dibagi persen yang diketahui. Nanti dikali jumlah yang diketahui. Yang diketahui apa? 480. Itu apa? April, Mei. Kurang dari bulan Mei. Atau bisa dikatakan selisihnya. Jadi bulan April itu 480 kurang dari bulan Mei. Berarti April lebih sedikit dari Mei ya. Tapi kita belum tahu April berapa, Mei berapa. Kita hanya tahu selisihnya. Jumlah yang ditanyakan adalah jumlah Februari. Lalu berarti yang ditanyakan di sini persen yang ditanyakan persennya si Februari. Lalu persen yang diketahui adalah selisih si April dan Mei. Yang di sini adalah jumlah selisih April dan Mei juga. Nah, ketemunya seperti ini. Persen Februarinya berapa? 20%. Taruh di sini. Yang diketahui tadi 480. Kita jadikan untuk mengalikan. 480 itu apa? Selisih April dan Mei. April dan Mei. Kita selisihkan persennya. Mei 25%, April 10%, kita kurangkan. Jadi seperti ini. Hasilnya 20% per 15% kali 480. Nah, tinggal kita coret-coret. Bagi 5, 15 bagi 5. 3, 20 bagi 5, 4. Kita coret lagi 3-nya dengan 480 bagi 3. 1, 480 bagi 3, 160. Hasilnya 640. Nah, seperti itu, paham ya anak-anak? Jadi, kalau yang diketahui itu misalnya seluruh buku yang dipinjam di sini kan yang untuk mengalikan adalah seluruh buku. Berarti yang di bawah sini adalah persen seluruhnya. Seluruhnya itu berapa kalau seluruhnya? 100%. Di sini 100%, di sini seluruh buku. Jadi yang warna biru ini tergantung dari yang diketahui di buku dan di soal maksudnya. Kalau untuk yang warna kuning adalah yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan selalu ditaruh di atas. Yang bawah adalah yang diketahui. Yang dikalikan adalah juga angka yang diketahui. Seperti itu ya anak-anak. Jelas? Nah, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.